Selamat datang di kelas saya. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengelolaan sampah, kemudian bagaimana kebijakannya, sistem sarana dan prasarana, serta masalah apa saja yang dihadapi terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi mungkin di mata kuliah lain saudara sudah mempelajari yang mengenai pengelolaan sampah, juga sudah pernah belajar mengenai 3R dan lain-lain. Mungkin kita sedikit menyinggung dari sisi lainnya gitu, dari mengenai pengelolaan sampah yang akan kita pelajari sesaat lagi. Oke, kita mulai dengan definisi. Jadi sampah seperti kita tahu adalah material sisa. Kemudian sampah juga merupakan bahan yang tidak diinginkan lagi, serta berada atau terjadi setelah berakhirnya suatu proses. Artinya dia hasil dari suatu proses yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian bahan yang tidak dapat lagi digunakan secara normal sesuai fungsi awalnya. Artinya kalaupun nanti dia digunakan lagi, tapi dia sudah bukan merupakan digunakan secara normal sesuai dengan fungsi awalnya, alias fungsinya sudah berubah. Sedangkan sampah juga didefinisikan oleh manusia berdasarkan derajat keterpakaiannya. Itu dimana dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah itu sendiri gitu. Namun yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Dan ada produk yang nantinya diinginkan, lalu juga ada produk yang tidak diinginkan atau tidak disengaja hasilnya itu ada seperti itu. Kemudian akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dibagi berdasarkan jenisnya masing-masing seperti itu. Jadi pada awalnya sampah itu sebenarnya dalam konsep alam tidak ada ya. Artinya nanti kalaupun ada batu atau kayu atau sisa-sisa alam lainnya yang tidak terpakai itu tidak dikonsepkan sebagai sampah seperti itu. Nah, konsep sampah itu baru ada dengan dari sisi perspektif lingkungan dan manusia seperti itu, yaitu suatu benda yang digunakan manusia lalu dia tidak berguna lagi, atau dia sempat dipakai manusia lalu tidak terpakai lagi, atau dia dimanfaatkan lalu ada sisanya yang tidak diinginkan. Nah, itu dia sampah ya. Lanjut. Jadi kita masuk pada jenis-jenis sampah yang pertama ya. Yang pertama jenis sampah berdasarkan sumbernya. Yaitu ada sampah alam ya, artinya sampah yang merupakan asalnya itu dari alami ya, secara alami artinya dia sudah ada di alam dengan sendirinya. Seperti sampah dedaunan, sampah kayu-kayuan ya, kemudian sampah bangkai ternak atau bangkai hewan gitu ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah sampah manusia, artinya sampahnya berasal dari manusia ya, dari semua aktivitas manusia, baik aktivitas fisik manusia maupun aktivitas sehari-hari manusia gitu ya. Yang ketiga adalah sampah konsumsi. Artinya ini adalah sampah yang berasal dari proses konsumsi atau berasal dari hasil suatu akhir konsumsi. Misalnya ketika manusia itu makan ya, jadi ada sampah sisa-sisa makanan, itu dia jadi sampah konsumsi. Atau ketika manusia itu membeli sebuah barang lalu ternyata di barang itu kemasannya tidak terpakai gitu ya, maka yang merupakan sampahnya adalah kemasan yang tidak terpakai itu. Yang selanjutnya adalah sampah nuklir, yaitu sampah yang berasal sebagai akibat dari adanya proses nuklir ya, tentu saja. Seperti misalnya ketika dilakukan suatu proses untuk menimbulkan radiasi ya, menggunakan berbagai zat. Nah, di sana ternyata nanti akan terlibat banyak sekali alat-alat dan benda-benda yang mungkin nanti setelah pelaksanaannya alat tersebut tidak dapat digunakan lagi atau zat tersebut tidak dapat digunakan lagi. Itulah dia sampah nuklir. Dan juga dia tentu saja masih mengandung radiasi, itu ya sampah itu. Kemudian ada sampah industri. Itu sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri ya, yang berasal dari aktivitas industri seperti itu. Kemudian sampah industri ini secara spesifik juga bisa kita artikan sebagai sisa ya, karena memang dari industri itu sendiri hampir semua zat yang bukan merupakan sisa dia akan pakai lagi sebisa mungkin gitu ya. Beda dengan sisa. Kalau sisa memang dari industri itu sendiri tidak akan menggunakannya lagi. Mungkin kalau ada yang akan menggunakan itu adalah pihak lain gitu ya, bukan industri. Selanjutnya adalah sampah pertambangan. Ini adalah zat-zat sisa yang muncul sebagai akibat dari proses pertambangan ya, seperti misalnya sampah bebatuan dari pertambangan nikel ya, atau sampah bebatuan dari pertambangan
apalagi semen ya, batu bara dan lain-lain. Jadi dia ada kandungan yang tidak mereka inginkan gitu, akhirnya mereka buang. Itulah nanti yang jadi sampah pertambangan. Selanjutnya yaitu penggolongan atau pengklasifikasian jenis sampah berdasarkan sifatnya. Ya, yang pertama adalah sampah organik, artinya ini adalah sampah yang materialnya atau isinya atau kontennya itu merupakan apa istilahnya itu? Berasal dari zat-zat organik dan merupakan zat-zat organik, seperti misalnya sampah busuk dari dedaunan dan bangkai binatang, ya, sampah sisa-sisa makanan dan lain-lain. Sedangkan kalau sampah non-organik yaitu tentu saja sampah yang bukan merupakan berasal dari makhluk hidup atau organik, ya. Jadi seperti misalnya sampah plastik, sampah apa lagi? Sampah kertas, ya, sampah kardus, sampah yang lain-lain. Kemudian ada sampah B3 yaitu kalau yang sampah organik tadi dia bisa diuraikan kembali oleh alam, sedangkan sampah non-organik itu umumnya tidak dapat diuraikan lagi oleh alam atau dapat diuraikan tapi butuh waktu yang sangat lama, ya. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3 yaitu bahan beracun dan berbahaya, ya, bahan berbahaya dan beracun. Ini juga mungkin saudara sudah pernah mempelajari di mata kuliah tersendiri ya mengenai pencemaran B3 ya kalau salah. Nah, itu ada di atas sampahnya. Itu dia kandungan zat B3 yang tidak lagi digunakan dalam proses-proses yang merupakan proses yang menghasilkan dari zat itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada digunakan bahan B3 ini untuk ketentuan tertentu, untuk proses-proses tertentu. Lalu kemudian zat tersebut berlebih atau bersisa dan tidak digunakan lagi. Nah, itu dia yang merupakan sampah B3. Contohnya adalah misalnya zat-zat kimia dari rumah sakit, ya, yang tidak digunakan lagi karena dia sudah mungkin terkena bakteri atau dia sudah tidak steril, atau misalnya zat-zat dari pabrik, ya, dari hasil olahan makanan atau zat-zat pabrik dari hasil pengolahan barang-barang produksinya. Lanjut adalah jenis sampah berdasarkan bentuknya, ya. Yang pertama ada sampah padat, tentu saja adalah sampah yang wujudnya padat dan bisa dipegang, bisa diangkat-angkat, dilempar gitu, ya, pokoknya dia berupa padatan. Kemudian ada sampah cair, ya, berupa cairan, artinya dia mengandung air atau mungkin dia tidak mengandung air tapi dia liquid dan bisa mengalir seperti itu, ya. Kemudian ada sampah alam, yaitu sampah yang berdasarkan bentuk, ya, secara bentuknya dia itu alami gitu, ya, artinya dia tidak dibuat oleh manusia gitu, ya. Kemudian sampah manusia yaitu sampah yang dibuat oleh manusia atau merupakan hasil dari aktivitas manusia gitu, ya. Kemudian ada limbah radioaktif. Ini adalah sampah yang mungkin bisa dibilang bentuknya itu kecil tapi ternyata dia besar gitu. Paham maksud saya? Jadi dia mungkin segenggam, ya, tapi dia dalam jarak 2 meter dia tidak boleh terkena manusia karena dia memang termasuk ruang lingkupnya, ya, 2 meter itu gitu, ya. Jadi dia sampahnya itu tidak hanya di inti bendanya aja tapi juga pancaran sekitarnya gitu. Itu termasuk sampah. Nah, kemudian apa saja sih dampak dari sampah jika tidak dikelola dengan baik, ya, yang tentu saja terjadi dan juga ini adalah pengetahuan umum, ya, yaitu tentu saja dia sampah akan merusak atau mengganggu lingkungan gitu, ya. Jadi mulai dari secara estetika dia menimbulkan penampakan yang tidak bagus, ya, untuk dilihat, tidak indah, ya, merusak keindahan. Terus dia juga merusak ekosistem tentu saja, ya, karena adanya sampah menyebabkan ketidakseimbangan. Kemudian pencemaran tentu saja juga, ya, dari lingkungan, ya. Jadi sampah itu mungkin dia ada yang mengandung zat-zat tertentu yang sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam alam dan akhirnya dia masuk ke dalam alam melebihi ambang batas dan melebihi baku mutu, ya sudah. Jadi dia mencemari gitu, ya. Jadi berbahaya bagi lingkungan. Dan tentu saja dia juga bersifat korosif atau merusak bagi lingkungan. Sedangkan bagi manusia dia dapat mengganggu kesehatan manusia. Misalnya karena paparan langsung dari sampah itu sendiri, ya, misalnya kayak munculnya penyakit kulit, misalnya epididymis dan segala macam, atau misalnya terluka, ya, manusia karena tergores sampah itu dan lain-lain. Juga misalnya seperti munculnya tempat perindukan vektor-vektor yang menyebabkan penyakit, ya, seperti tempat perkembangbiakan lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan lain-lain, ya. Kemudian juga misalnya baunya, ya, dapat menimbulkan gangguan pada pernapasan misalnya. Kemudian ada zat-zat yang berbahaya dari sampah yang ternyata dapat terhirup oleh manusia sehingga mengganggu sistem pernapasan, pencernaan dan lain-lain, ya. Jadi banyak sekali dampak sampah bagi kesehatan manusia. Selanjutnya dampak sampah adalah bagi sosial ekonomi, ya, di mana nanti
adanya sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan di sisi sosial dan juga dari segi ekonomi. Dari sisi sosial misalnya seperti adanya kawasan pembuangan sampah ya yang akhirnya menjadi kawasan kumuh di mana nanti masyarakatnya akan mencari uang dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekitar lingkungan mereka gitu ya. Jadi digali-gali lagi sampahnya, pemulung dan lain-lain ya. Sedangkan bagi yang mungkin lebih ekonominya lebih bagus ya, bagi secara sosial lebih bagus tempat tinggalnya dan pekerjaannya misalnya, maka dia tentu tidak akan ambil pusing soal sampahnya. Dia akan buang begitu saja tanpa ada proses atau tanpa ada pertimbangan-pertimbangan ya, tinggal buang. Jadi di sana bisa terlihat nanti kotak-kotakannya ya secara sosial. Kemudian juga bisa menimbulkan permasalahan seperti perdebatan antar wilayah ya, di mana wilayah A tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah dari wilayah B ya. Nah, ini mungkin pernah terjadi di antara Bekasi dan Jakarta Pusat ya, di mana Bekasi yang dianggap sebagai daerah pinggiran akhirnya menjadi salah satu tempat pembuangan sampah ya dari Jakarta Pusat sebagai ibu kota atau sebagai kota yang ramai ya, di mana di sana dia tidak bisa disediakan tempat sampah atau tempat pembuangan akhir gitu. Dan akhirnya Bekasi marah ya karena kayak seluruh kota jadinya membuang sampah ke sana sementara mereka sendiri mungkin sampahnya tidak seberapa ya. Tapi di sana ada gunung sampah yang bukan merupakan aktivitas dari orang-orang di kota mereka seperti itu. Nah, itu contohnya juga masalah sosial. Kemudian secara ekonomi misalnya dengan karena adanya sampah jadi semakin banyak pengeluaran ya, di mana nanti akhirnya akan banyak sekali dilakukan proses yang awalnya mungkin kalau masyarakat dapat memilah sampahnya, prosesnya dapat berjalan dengan lebih sederhana dan mungkin lebih minim dana ya. Namun karena hal itu tidak dapat dilakukan, akhirnya lebih banyak lagi dana dan anggaran yang digunakan untuk mengelola sampah tersebut seperti itu. Juga nanti di situ juga sampah dapat menjadi mata pencarian bagi petani, pemulung ya. Tapi juga itu tentu saja sebenarnya tidak dibolehkan atau ilegal ya, karena memang berbahaya ya, baik bagi kesehatan pemulung sendiri atau dari hasil barang yang ia jual-jual itu juga kan sudah tidak higienis dan tidak bersih ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat sampah baik secara lingkungan, baik secara kesehatan manusia maupun secara ekonomi. Lanjut, kemudian apakah yang dimaksud dengan pengelolaan sampah? Jadi pengelolaan sampah itu sendiri adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pendaur ulangan ya, dan dari material sampah itu sendiri. Jadi dia pengelolaan itu adalah keseluruhan proses dari awal mengumpulkannya sampai mendaur ulangnya gitu ya. Jadi banyak sekali prosesnya dari pengelolaan sampahnya. Pokoknya semua tindakan dan intervensi yang dilakukan dalam menyikapi sampah, dalam memproses sampah gitu. Nah, itu dia yang disebut dengan pengelolaan sampah. Kemudian pengelolaan sampah juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Jadi dia dianggap sebagai semua kegiatan yang penting intinya dia tujuannya untuk mengurangi dan menangani sampah. Kemudian apa sih tujuan yang diinginkan dari pengelolaan sampah ini sendiri ya? Yang pertama untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau pemanfaatan sampah ya. Misalnya dengan mengumpulkan sampah yang masih bisa didaur ulang ya, sehingga dia dapat dijadikan produk baru atau dia dapat menghasilkan uang, atau misalnya mengolah sampah yang organik menjadi pupuk misalnya. Pokoknya memanfaatkan kembali sampah lah intinya ya kalau yang tujuan pertama. Sedangkan kalau tujuan yang kedua dari pengelolaan sampah adalah mengubah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan lagi bagi lingkungan hidup. Karena seperti yang kita tahu tadi bahwa sampah adalah berbahaya bagi kesehatan, bagi alam dan juga bagi sosial dan ekonomi ya. Jadi dia dengan dilakukannya pengelolaan maka diharapkan nanti tidak akan berbahaya lagi bagi atau tidak akan memberikan dampak lagi bagi siapapun. Lanjut kita masuk pada metode pengelolaan. Nah jadi sebenarnya ada hierarki, saudara mungkin sudah pernah belajar ya mengenai hierarki pengelolaan sampah. Tapi ini secara sederhana ya, inti dari pengelolaan sampah itu sendiri ada 3. Yang pertama kita pengurangan, artinya nanti sampah itu kalau bisa seminimal mungkin tidak dikurangi ya. Mulai dari kita menghemat penggunaan barang, kemudian tidak boros dalam menggunakan kemasan atau plastik, tas-tas dan semacamnya gitu ya. Pokoknya pengurangan dulu yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah dikurangi namun juga akhirnya terpakai, ya sudah akhirnya
lakukan pembuangan. Namun pembuangannya ini juga ada caranya ya, artinya dia tidak dibuang begitu saja tanpa peduli apapun, tanpa pertimbangan apapun seperti itu, bukan ya. Jadi dia melakukan pembuangan itu ada kriteria dan ketentuannya juga sehingga dia nanti dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu daur ulang atau 3R plus ya. Jadi dia ada reduce, reuse, recycle, kemudian ada dia apa lagi? Rethink, kemudian redesign, banyak pokoknya ya. Jadi inti yang sebenarnya 3R tapi plus-plusnya juga banyak ya. Itu mungkin saudara juga sudah pernah belajar dalam mata kuliah pengelolaan sampah dan pengendalian vektor ya. Nah lanjut, ini kita ulang sedikit mengenai hierarki dari persampahan tadi gitu ya. Jadi yang paling pertama adalah pencegahan ya, atau pengurangan ya. Jadi kalau bisa sedapat mungkin kita memang mengurangi penggunaan barang-barang dan benda-benda sehingga kita juga mengurangi sampahnya seperti itu ya. Jadi kita prevent ya. Yaitu minimization, nah itu dia, minimization. Minimization ini adalah bentuk tahap selanjutnya dari prevention. Setelah prevention ya, jadi kalau prevention kan kita mencegah tuh. Misalnya kalau kita bisa tidak beli, ya sudah kita tidak usah beli gitu ya. Suatu produk karena mungkin sampahnya banyak. Nah kalau minimalization berarti kita mungkin karena memang kebutuhan dan terpaksa harus beli, ya sudah mungkin kita beli aja 1 atau 2 gitu ya, dibanding orang kan langsung beli 10. Nah kayak gitu. Nah jadi setelah itu, setelah kita cegah, kita upayakan supaya kita tidak menggunakan, lalu setelah kita terpaksa menggunakan, kita lalu akhirnya berusaha mengurangi. Selanjutnya kita lakukan adalah menggunakan kembali atau reuse. Jadi sudah masuk dalam proses 3R. Nah, dimana yang awalnya tadi reuse ya, maaf tadi sudah masuk ke minimalisasi. Yang kedua adalah reuse, yaitu kita berusaha untuk tidak terlalu boros dalam menggunakan suatu benda atau alat atau barang. Ya, jadi setelah kita menggunakannya, sedapat mungkin kita hemat-hemat penggunaannya, dan kalau misalnya dia sudah tidak terpakai lagi, kita usahakan dia juga bisa digunakan lagi walaupun bukan untuk tujuan atau maksud awal dari barang tersebut dibuat ya. Misalnya seperti wadah air mineral ya, botol plastik air mineral. Kita mungkin terpaksa ya akhirnya harus beli minum air mineral. Lalu setelah kita minum airnya kan botolnya kosong dan tidak dapat dimakan juga ya botolnya itu. Nah akhirnya kita bisa menggunakannya kembali ya. Misalnya kita jadikan dia sebagai tempat pengisian bensin gitu ya, atau penjual minyak ketengan di pinggir jalan gitu ya. Dia menggunakan botol air mineral untuk kemasan dari BBM ya yang dijual-jual secara ketengan itu tadi. Itu contoh untuk reuse. Atau misalnya kardus yang kita dapatkan ketika kita membeli barang-barang ya, kayak kardus TV, kardus kulkas. Nah, lalu kita reuse dia, kita gunakan lagi dia dalam keperluan lain, seperti misalnya sebagai tempat penyimpanan buku ya, atau tempat penyimpanan kertas-kertas yang ada di rumah dan lain-lain itu. Selanjutnya adalah recycling atau mendaur ulang ya. Ini artinya adalah menggunakan kembali barang yang sudah di-reuse, tapi di dalam penggunaannya dia mengolah benda tersebut atau sampah tersebut ke dalam bentuk yang lain sehingga dia baru dapat digunakan. Misalnya seperti botol air mineral tadi, kalau misalnya sudah di-reuse ya sampai atau mungkin sudah tidak bisa di-reuse lagi, nanti dia bisa dipotong-potong, dibakar, dilem, diapa-apain sehingga dia bisa jadi kerajinan misalnya. Nah, itu dia contoh recycling. Soalnya adalah energi recovery atau pendaur ulangan energi atau penghasilan energi gitu ya. Jadi setelah sampah tersebut sampai pada tahap recycling dan ternyata dia masih ada sisanya atau dia masih menjadi sampah, maka tahap yang selanjutnya yang dapat kita gunakan adalah menjadikannya energi. Gimana caranya? Misalnya seperti kita bawa ke pusat pengelolaan sampah dan nanti di sana dia bisa menjadi energi panas karena ada pembakaran misalnya ya. Kan memang banyak zat-zat sampah itu yang mudah terbakar ya, seperti kayu-kayu, karang gitu ya. Itu kan merupakan pemanfaatan sampah untuk energi gitu ya. Atau misalnya juga sampah dapat digunakan sebagai energi listrik malahan ya. Jadi mungkin pada tempat-tempat yang sudah menggunakan insinerator canggih, jadi kalor dalam proses itu dia dapat dia gunakan untuk menghasilkan listrik seperti itu, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah disposal. Jadi ini mungkin tahap yang terakhir karena memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi karena dia masih bersisa juga setelah dilakukan sampai proses energy recovery ya, maka dia mungkin bisa ditimbun atau dikubur atau dihilangkan dari permukaan tanah. Misalnya ini seperti abu atau apa lagi, sisa-sisa pembakaran dalam pabrik, misalnya arang yang tidak bisa digunakan lagi, akhirnya ya sudah ditimbun saja seperti itu.
Selanjutnya kita masuk pada kebijakan terkait sampah ya. Jadi ada karena sampahnya itu kalau tidak dikelola akan dapat berbahaya ya. Karena sampah itu jika tidak dikelola akan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi manusia, hewan, lingkungan, tumbuhan, lingkungan dan sosial, budaya, ekonomi juga. Maka akhirnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan terkait sampah tersebut tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengumpulannya dan lain-lain. Itu yang mungkin kita akan bahas beberapa di antaranya ya. Tidak bisa semua mungkin karena keterbatasan waktu. Dan mungkin saudara dapat cari sendiri yang lebih detailnya di mana. Ya, yang pertama kita masuk pada pasal 28H ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang mana bunyinya adalah negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di mana nanti konsekuensinya adalah pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah karena dia menjamin masyarakatnya hidup pada lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, itu adalah tugas negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di mana inti dari undang-undang ini adalah pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi ya. Selanjutnya kita masuk pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah ya. Di mana pemerintah Indonesia mempunyai target pengurangan timbulan sampah sebesar 30% dan pengelolaan sampah sebesar 70%. Nah, ini mungkin saudara sebagai mahasiswa seling yang kritis ya juga dapat memahami apakah pelaksanaannya sudah seperti Peraturan Presiden Nomor 97 ini atau belum nih saat ini ya. Apakah benar sampah itu timbulannya sudah berhasil dikurangi 30%? Kemudian apakah benar sampah itu sudah dapat dikelola sebesar 70% dari total sampah yang ada? Nah, itu silakan saudara pikirkan dan kritisi sendiri ya. Lanjut. Kita masuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah. Nah, jadi pemerintah Indonesia, ini intinya ya, pemerintah Indonesia mempunyai target melakukan percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Adapun amanat dalam undang-undang ini adalah dengan dibangunnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. Nah, jadi amanatnya itu sendiri adalah adanya PLTS, ya, karena dia percepatan pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, jadi bisa saudara simak juga tuh, bisa saudara kritisi juga ya, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah berhasil ya ada PLTS di semua kota-kota besar ini atau bagaimana, ya? Nah, selanjutnya kita masuk pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Nah, jadi ini adalah contoh sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang paling familiar yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita ya. Yang pertama ada tempat sampah umum yang tentu saja ya Mejiku ya, merek kuning hijau. Ini Meku apa tuh? Bukan Mejiku ya. Merek kuning hijau pokoknya. Ini di mana-mana ada ya di Indonesia. Mungkin ini adalah sebagai salah satu bentuk perwujudan peduli sampah dan peduli lingkungan dari pemerintah ya, yaitu dengan menyediakan tempat sampah umum. Kemudian tangki sampah ini mungkin saudara juga sering lihat ya di pojok-pojok jalan atau di beberapa kawasan ya, ada tangki besar dari besi baja dan segala macam yang berupa kotak raksasa ya. Ya, ada juga yang permanen dengan tembok di situ ya. Jadi kotak raksasa itu nanti berupa tangki yang akan diisi oleh sampah dari berbagai tempat, dan nanti petugas pengumpulan sampah hanya akan mengambil sampah dari tangki-tangki tersebut saja gitu ya. Misalnya adalah truk sampah, ini juga merupakan sarana dan prasarana yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah di Indonesia ya, di mana dia yang akan nanti menjemput sampah dari rumah-rumah, dari komplek-komplek atau dari tangki-tangki sampah di jalanan gitu ya. Jadi dengan adanya truk sampah ini nanti sampah akan dibawa dari tempat keramaian atau dari tempat disediakannya sampah itu menuju tempat pengelolaannya gitu ya. Nah, dia ada dua tempat tuh pengelolaannya. Yang pertama adalah TPS, yang kedua adalah TPA.
Namun, orang-orang kita di Indonesia masih sering menyalahartikan ya TPS dan TPA. Jadi mungkin saudara perlu juga mengkritisi hal ini dan juga mungkin saudara memiliki peran dalam mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat gitu ya. Bahwa TPS itu bukan tempat pembuangan sampah. Oke? Jadi TPS itu adalah tempat penampungan sementara. Maksudnya bagaimana? Jadi di tempat penampungan sementara ini nantinya maksudnya adalah sampah-sampah dari suatu kota atau kawasan dikumpulkan di sana. Tujuannya nanti adalah agar dapat didaur ulang kembali seperti itu. Jadi nanti di situ diharapkan akan bisa dipisahkan tuh mana yang organik, mana yang non organik ya, mana yang bisa jadi kompos, lalu nanti mana yang tidak bisa jadi kompos, mana yang harus ditimbun, mana yang akan menghasilkan licin dan lain-lain gitu. Jadi dia sebenarnya maksudnya TPS itu adalah tempat penampungan sementara. Artinya di situ bukan tempat pembuangannya gitu ya. Jadi sayang sekali di Indonesia masih banyak yang salah kaprah ya. Jadi TPS dijadikan tempat pembuangan padahal dia bukan tempat pembuangan, namun hanya penampungan sementara. Artinya dia tidak di sana akhirnya gitu ya. Masih akan ada lagi tempat yang menjadi akhirnya nanti. Ya, yang menjadi jadi di TPS ini nanti akan dihasilkan tuh dua produk ya, satu produk dari sampah organik, satu produk dari sampah non organik. Kalau yang dari sampah organik misalnya yaitu diproduksinya kompos ya. Ini seperti yang sudah pernah saudara lihat pada dinas pengelolaan TPS ya, dinas tata kota di air dingin ya kalau salah. Nah di situ kan bisa dilihat bagaimana mereka memproduksi kompos dari sampah sisa busukan-busukan sayuran ya, dari sampah-sampah organik yang ada dari pasar-pasar gitu, itu masuk ke dalam pengomposan nantinya. Sedangkan yang dari plastik, kaca, kertas dan lain-lain itu nanti masuk pada tumpukan sampah non-organik yang nanti di situ akan dipilah juga mana yang plastik, mana yang tidak, mana yang kertas, mana yang tidak, mana yang besi baja dan yang lainnya, mana yang tidak gitu ya. Namun saudara sendiri sebagai mahasiswa yang kritis ya, tentu juga sudah dapat mengamati dengan langsung bagaimana pelaksanaan dari tempat penampungan sementara selama ini. Apakah benar dia sudah berhasil mengelola dan memilah-milah sampahnya sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir? Atau justru mereka malah menimbun sampahnya di sana sebagai pembuangan akhir atau bagaimana? Nah, itu silakan ya dipikirkan sendiri. Selanjutnya adalah tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, ini juga jadi jangan salah kaprah ya. Jadi TPA itu bukan tempat pembuangan akhir. Itu salah sekali ya. Jadi dia pemrosesan akhir. Artinya di sana dia juga berusaha untuk diproses dulu gitu ya. Nanti setelah semuanya cara diupayakan untuk memproses sampah itu dan ternyata dia juga masih tidak dapat diproses, barulah nantinya sampah tersebut akhirnya baru dikubur atau dimasukkan dalam insinerator gitu ya. Walaupun memang tidak semua tempat di Indonesia yang memiliki insinerator gitu ya. Banyak daerah kebanyakan memang melakukan penimbunan saja dengan sanitary landfill dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang juga tidak masuk mungkin sarana dan prasarana yang ada di sini misalnya seperti insinerator yang saya singgung tadi ya, karena memang tidak semua tempat ada insineratornya. Nah itu mungkin tidak familiar dengan saudara, tapi mungkin saudara yang sering nonton film barat atau animasi sering melihat ya bagaimana sampah itu dikumpulkan ya, dilelehkan dalam suatu pabrik. Di situ ada api menyala ya, atau ada zat-zat yang bisa memanaskan di sana. Nah, di sana nanti sampah tersebut akan secara tertutup dimusnahkan dengan panas ya. Nah, nanti sisanya hanyalah berupa gas dan ampas. Itu nanti baru yang akan dikubur. Selanjutnya, masalah sampah yang ada di Indonesia. Yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama adalah banjir. Ya, jadi mungkin ini saudara juga sudah tahu ya bahwa dengan adanya sampah yang bertebaran dan tidak dibuang pada tempatnya, maka dia akan menumpuk dan menutupi saluran air sehingga dia dapat menimbulkan banjir karena air tergenang karena tersumbat oleh sampah seperti itu. Nah, kemudian ini sangat klasik ya, mungkin saudara hampir setiap tahun melihat ya kejadiannya banjir akibat sampah ini. Nah, selanjutnya adalah longsor sampah. Ini mungkin sudah pernah terjadi di beberapa daerah ya, seperti di dekat Bandung kalau salah saya pernah kejadian, sama di Bekasi juga pernah ya. Itu di mana tumpukan sampahnya sudah terlalu tinggi ya, kemudian di sana banyak mobilisasi yang terjadi seperti dari truk, dari bulldozer, dari pemulung dan sebagainya gitu ya, dan mengakibatkan sampah yang menumpuk itu roboh gitu, jadi longsor dia ke bawah kayak tanah longsor, dan akhirnya dia menimbun kawasan di sekitarnya, kayak misalnya dia menimbun rumah-rumah, menimbun jalanan gitu ya, menimbun pagar dan lain-lain. Itu yang terjadi, itu pernah terjadi di Indonesia. Silakan nanti saudara Google aja longsor sampah. Selanjutnya adalah penyempitan area. Penyempitan area ini maksudnya adalah karena adanya sampah yang menumpuk dan menggunung, jadi kawasan kosong jadi berkurang seperti itu ya. Misalnya anggaplah ada tanah kosong 200 hektar,
lalu nanti akan terpakai 100 hektar oleh sampah, dan itu saja tanah yang sudah terpakai untuk area sampah itu tidak akan dapat dibangun apa-apa gitu ya. Tidak akan bisa dibangun perumahan di atas sampah gitu. Tidak akan bisa dibangun gedung di atas sampah seperti itu, karena memang dia membutuhkan area tersendiri. Nah, dengan kata lain, sampah itu sendiri dan jadi menyempitkan area yang ada gitu. Itu dia maksudnya. Selanjutnya adalah pencemaran air dan tanah. Ya, jadi sebagai efek dari adanya sampah yang menumpuk, tentu saja dia menyebabkan tercemarnya air ya, dan juga menyebabkan tercemarnya tanah. Tercemarnya air misalnya karena adanya licit ya, yaitu air sampah, air yang dihasilkan dari sari-sari sampah yang menumpuk gitu ya. Kemudian juga misalnya ketika sampah tersebut dibuang ke sungai, ternyata ada sampahnya itu yang basah dan mengandung zat berbahaya. Nah, itu udah misalnya kayak sampah obat atau sampah minuman yang basi gitu ya. Nah, itu nanti dia juga akan mencemari air. Sedangkan yang mencemari tanah misalnya kayak sampah isi baterai ya, aki, kemudian sampah zat elektronik isi bendanya itu gitu ya. Atau misalnya sampah-sampah non-organik lainnya seperti kertas berwarna, kemudian plastik-plastik, benang gosok, tali-tali, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mikroplastik. Ini juga adalah menjadi masalah sampah nasional saat ini, walaupun mungkin secara keilmuan dampaknya bagi kesehatan belum terlalu banyak dibuktikan karena memang dia mikro ya, jadi sangat kecil ya, jadi memang agak sulit untuk diteliti karena memang pengaruhnya kepada manusia itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan ketika dilaksanakan penelitian secara kohort ya, di mana objek penelitiannya diikuti dari awal sampai akhir, ternyata memang banyak sekali hal yang mempengaruhi sehingga agak sulit membuktikan bahwa memang sampah mikroplastik mikroplastik dari sampah ini dapat membahayakan manusia. Karena memang makanya dari BPOM sendiri pun belum memutuskan tuh menetapkan berapa batasan minimal dari mikroplastik ini diizinkan ada di dalam air dan makanan. Karena memang secara ilmiah belum 100% dapat dibuktikan bahwa dia memang menyebabkan penyakit ya. Karena dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan, mikroplastik ini menjadi salah satu faktor yang memicu kanker. Namun ternyata tidak hanya itu penyebab tunggalnya gitu ya, juga kan ada pengaruh dari makanan, gaya hidup gitu ya, dan lain-lain. Jadi sampai sekarang masih sedang diteliti, tapi dia sudah jelas memang memberikan dampak negatif terhadap manusia gitu. Logikanya saja ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan zat tersebut tidak bisa dicerna gitu ya. Tentu saja dia kalau tersangkut di tubuh ya dia terakumulasi, menumpuk dan mengganggu gitu ya. Jadi yang mengganggu di dalam tubuh itu tentu saja dia dapat memicu kanker. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengelolaan sampah di negara lain. Dalam hal ini saya contohkan adalah Jepang ya, karena dia di Asia ini mereka merupakan negara yang paling bagus pengelolaan sampahnya. Nah, bagaimana mereka bisa bagus pengelolaan sampahnya? Percaya tidak percaya ya, dulu mereka itu sempat berada pada krisis sampah, krisis sosial karena sampah ya. Jadi ada istilahnya waste war ya, atau garbage war, perang sampah di Jepang ya. Dimana suatu ketika masyarakat di suatu kawasan yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah, jadi masyarakat itu menghambat jalan-jalan masuk, akses masuk ke daerah itu, supaya orang tidak lagi membuang sampah ke daerahnya. Jadi marah dia karena sampah dibuang di daerahnya. Sementara itu bukan sampah dari dia, tapi dari daerah lain gitu ya. Nah, jadi dihambatlah jalanan tempat masuknya itu, akses masuknya itu, sehingga tidak dapat dilangsungkan pembuangan sampah. Akhirnya berperang menentukan siapa yang bertanggung jawab gitu, atau siapa yang harusnya mengatur dan siapa yang harusnya menanggung dampak dari sampah itu sendiri gitu. Akhirnya pemerintahnya tapi akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan solusi, yaitu penanaman kesadaran pada masyarakatnya untuk dapat memilah sampah gitu ya. Sehingga dari 100% sampah yang awalnya dihasilkan, pada perkembangan selanjutnya ternyata hanya jadi 10% saja. Jadi 90% lagi berhasil didaur ulang. Keren ya. Jadi anggaplah misalnya dia dalam ton ya, jadi berarti dalam 100 ton sampah akhirnya bisa susut menjadi 10 ton saja sampahnya. Jadi 90 ton lagi dapat didaur ulang dengan baik gitu. Bagaimana mereka menerapkannya? Antara lain dengan menetapkan pemilahan sampah berdasarkan kriteria dan jenisnya masing-masing gitu ya. Kalau di Indonesia cuma 2, organik, non-organik, 3 ya. Organik, non-organik, berbahaya. Cuma 3. Kalau di Jepang itu dia macam-macam gitu ya. Ada yang 4 kayak di sebelah kanan nih. Dia ada yang dipisahkan plastik, kertas, kaleng-kaleng, dan sampah umum.
Nah, ada juga yang memang semakin banyak ya, kalau kita cuma 3 dia ada sampai berapa nih? 7. Jadi ada plastik saja, botol plastik saja, botol kaca saja, kertas saja, kaleng saja, seperti itu. Kemudian sampah makanan yang membusuk saja ya. Sampah makanan yang tidak membusuk, ya sampah makanan yang tidak membusuk saja. Jadi kayak benar-benar di detail gitu loh memilahnya, sehingga dia tidak menjadi sampah yang sebenarnya ya, artinya nanti dia akan dikumpulkan lagi oleh orang-orang yang membutuhkannya gitu. Misalnya kayak orang-orang yang ingin menjual plastiknya lagi gitu, atau mau menjadikannya barang baru di pusat daur ulang, ya sudah dia tinggal ambil yang plastik itu ke tempat pengolahannya gitu. Kemudian yang ingin membuat kompos misalnya, dia tinggal mengambil sampah dari tong sampah yang bagian organik gitu. Atau misalnya dia ingin mendaur ulang kertas atau memasukkan lagi kertas itu ke pabrik sehingga dia bisa diputihkan lagi dan bisa dicetak lagi jadi kertas. Nah, dia tinggal ambil sampah dari tong-tong sampah yang menampung kertas gitu. Jadi sederhana dan mudah, tapi memang itu sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke dalam TPS dan TPA. Nah, sayangnya di Indonesia kesadaran itu yang masih belum dapat ditanamkan gitu ya, karena memang orang Indonesia dari awal cenderung tidak terlalu peduli, yang penting dia buang sampah ke tempat sampah gitu ya. Bahkan dia banyak juga tidak membuang sampah ke tempat sampah. Kemudian juga yang bagus dan dapat sebenarnya ditiru di Indonesia adalah dengan menetapkan tanggal-tanggal dan hari-hari tertentu untuk pembuangan sampah tertentu. Itu aja kayak di Jepang tuh misalnya hari Jumat dia hanya membuang sampah plastik dan kayu saja. Hari Senin hanya membuang sampah kertas saja seperti itu. Atau hari Selasa hanya sampah pakaian saja. Atau hari ketiga hanya sampah kaleng dan besi saja. Jadi kayak dipisahkan harinya. Jadi dia masyarakat pun tidak perlu memilah-milah ke tong-tong seperti yang biasa ya. Jadi dia tinggal tunggu harinya. Kapan yang membuang sampah botol, ya udah semua botol dia kumpulkan dulu. Nanti ketika sudah hari membuang sampah botol, dia tinggal setor deh itu botolnya gitu, sesuai kalender dan tanggal yang sudah ditentukan. Keren ya? Selanjutnya adalah pengelolaan dengan pencacahan dan pemilahan ya. Jadi dia melakukan pencacahan sampahnya itu. Jadi yang sampah kayu-kayu misalnya yang besar-besar dicacah-cacah menjadi lebih kecil. Lalu dia akan bisa digunakan lagi untuk berbagai keperluan. Atau misalnya kalau sampah plastik yang dia digulung-gulung atau dipadatkan atau dilemaskan sehingga dia bisa dipadatkan, sehingga dia jadi tidak makan tempat gitu ya. Yang aturannya 2 bendung cuma bisa jadi ternyata 1 ruangan kayak gitu. Contoh dari pengelolaan sampah yang ada di Jepang. Dan di Jepang juga ternyata bahkan pengelolaan sampahnya itu sudah dijadikan tontonan gitu ya, sudah dijadikan media hiburan, sudah dijadikan tempat wisata bagi anak-anak untuk belajar itu kan, untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah di sana gitu ya. Jadi karena memang pengelolaan sampahnya sudah canggih ya, ada robotnya, ada mesin-mesin yang berat atau mesin-mesin yang terbarunya gitu ya, mesin-mesin dengan komputerisasi, sehingga memang pengelolaannya sangat bagus dan pengelolaannya sangat baik, sehingga memang dapat dijadikan media pembelajaran bagi anak-anak ya. Jadi sehingga dia bisa jadikan tontonan atau tempat wisata. Keren sekali ya di Padang di Jepang itu ya. Nah, semoga nanti suatu hari di Indonesia juga dapat diterapkan hal tersebut. Ya. Baik, demikian saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini dan sampai jumpa di kelas saya selanjutnya.